Selamat pagi, salam kenal, salam sejahtera. Saya Dr. Yudi Akwari Sincihu, Magister Kesehatan, Fellow Public Health dan Community Medicine, akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana perjalanan pengabdian masyarakat saya selama menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Widya Mandala, Surabaya. Berikut adalah CV saya. Saya telah mempunyai nomor induk dosen nasional, kemudian bekerja saat ini sebagai dosen Fakultas Kedokteran, juga sebagai praktisi di poliklinik perusahaan, menjadi dokter perusahaan. Pendidikan saat ini saya sedang menempuh program doktoral di Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Organisasi yang saya tempuh saat ini masih menjadi sekretaris di PDK3MI, Perhimpunan Dokter Kedokteran Komunitas dan Kesehatan Masyarakat Indonesia, Regional 5, Jawa Timur terutama. Saat ini saya sudah menghasilkan 3 buah buku yang seperti tertera berikut ini. Roadmap topik pengabdian masyarakat yang telah saya lakukan sejak saya menjadi dosen tahun 2012. Saya melakukan pertama kali abdi mas di tahun 2014. Dari 2014, 2015, 2016, 2017 begitu aktif melakukan talk show di radio Sonora dan Smart FM dengan berbagai topik. Tema besarnya adalah Smart Healthy Life and Wellness on Elderly. Yang kedua, pada tahun 2017 saya melakukan pengabdian masyarakat sebagai ketua abdi mas untuk pendidikan screening konseling kesehatan pada lansia di Panti Werda untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Karena berdasarkan hasil penelitian saya bahwa kualitas hidup lansia berada di Surabaya ini masih 30%-nya kurang, ya, sehingga kita harus naikkan. Di tahun 2018 saya masih konsisten mengambil topik lanjut usia dengan tema meningkatkan keharmonisan pasutri menjelang lanjut usia dengan pendekatan seksual dalam keluarga. Selain itu, untuk talk show dirubah menjadi dialog interaktif dengan tema Smart Healthy Life in All Age. Tahun 2019, dialog interaktif masih terus dilakukan dengan tema Smart Healthy Life in All Age. Kemudian tahun 2020, tahun yang lalu, saya juga sebagai Ketua Abdi Mas melakukan deteksi cegah demensia dengan kemitraan 5 gereja Katolik Surabaya. Temanya Aku Mau Juga Mampu Mendeteksi dan Mencegah Demensia. Pada tahun 2020 ini sudah mulai terjadi pandemi COVID-19, di mana lansia-lansia yang paling kena dampaknya. Dan salah satu dampak yang paling besar, lansia menjadi perparahan kondisi demensianya. Tahun 2021 yang saat ini sedang berjalan, ada 2 abdi mas yang sedang dikerjakan. Yang pertama adalah layanan telemedicine, terutama untuk penderita COVID di lingkungan Gereja Kristus Raja Surabaya. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena banyak sekali lansia-lansia dan juga yang pra-lansia itu tertelantarkan karena permasalahan COVID-19. Dan berbagai umat di lingkungan gereja itu kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan. Akhirnya ada ide untuk melakukan telemedicine. Yang kedua, saat ini dikerjakan adalah cegah stunting. Kegiatan ini, Abdi Mas ini dilakukan bersama Dinas Kesehatan Surabaya dengan melibatkan berbagai puskesmas Surabaya. Karena angka stunting di Surabaya masih tinggi, di atas 10%. Ini adalah contoh pengabdian masyarakat yang saya lakukan tahun 2018 dengan tema meningkatkan keharmonisan pasutri menjelang lanjut usia dengan pendekatan seksualitas. Abdi Mas ini mendapatkan pendanaan sebesar 21 juta. Lama Abdi Mas adalah 6 bulan, dengan outputnya adalah modul ajar, kemudian peta masalah kesehatan seksual, instrumen screening, dan brosur perilaku hidup bersih dan sehat yang dikaitkan dengan seksualitas. Kemitraannya adalah Gereja Katolik Redemptor Muni Surabaya, bidang ilmunya gerontologi. Ya. Saya sebagai Ketua Abdi Mas dalam pelaksanaan ini. Ini pendahuluannya bahwa Widya Mandala itu mengusung tema geriatrik sebagai unggulan, sehingga mau tidak mau tridharmanya diarahkan kepada subjeknya adalah lanjut usia. Analisis situasi pada tahun 2018 ini, di mana kualitas hidup
seksual ikut menentukan kualitas hidup seseorang, di mana domain psikologis mempunyai andil 26,7% dalam menentukan apakah lansia mempunyai persepsi bahagia dalam menjalani kehidupannya. Dan fenomena di lapangan yang kami temukan, semakin bertambahnya usia pernikahan, maka semakin banyak pasangan suami istri yang tidak dapat merasakan kehidupan seksual yang harmonis. Pada lansia pria, masalah seksual terbesar disebabkan oleh masalah psikis dan jasmani, sementara pada lansia wanita lebih didominasi oleh perasaan usia tua atau merasa tua, sehingga seksualitas itu adalah hal yang tabu untuk dilakukan. Ini merupakan statement dari pengurus Komisi Gereja Katolik Redemptor Mundi pada tahun 2017. Alasan inilah yang menyebabkan kita mengambil atau mengusung tema meningkatkan kualitas hidup dari perspektif peningkatan kualitas hubungan seksual suami dan istri. Rumusan masalahnya bagaimana bentuk kegiatan penyuluhan bertema seksualitas yang tepat, sehingga ada pengetahuan yang tepat, sehingga keharmonisan pasutri dalam memasuki usia tua itu lebih baik. Bagaimana instrumen screening untuk kehidupan seksual pada lanjut usia. Yang ketiga, bagaimana kita lakukan counseling, family counseling, dalam upaya menyelesaikan permasalahan kehidupan seksualnya. Ini tujuan umum daripada Abdimasnya adalah meningkatkan kualitas hidupnya dengan cara perbaikan keharmonisan hubungan seksual di keluarga. Tujuan khususnya kita lakukan edukasi, yang kedua kita bikin instrumen screening, lalu kita lakukan screening kehidupan seksual pasangan suami dan istri. Setelah itu kita deteksi adanya masalah biologis, masalah psikis, masalah sosial, adanya masalah penyimpangan seksualnya, ada deteksi penyakitnya, ada penggunaan obat-obatan yang menurunkan aktivitas seksual pada pasangan suami istri. Yang keempat, kita lakukan konseling berfokus pada permasalahan seksual yang ditemukan dari hasil screeningnya. Yang keempat, kita buat brosur, kita bagikan brosur bagaimana anjuran hidup sehat, khususnya dalam kehidupan seksual suami dan istri. Ini contoh kegiatannya, sempat kami dokumentasi. Kegiatan ini juga melibatkan berbagai romo, kemudian pemuka masyarakat, hingga begitu antusiasnya masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ini. Ya, ini adalah hasil screening dari instrumen yang kami gunakan, bahwa dalam kegiatan ini yang paling banyak terlibat adalah perempuan, 52,3%. Memang kami dalam kegiatan ini mengundang dua-duanya ya, laki-laki dan perempuan, suami dan istri, karena untuk konseling nanti harus dua-duanya terlibat. Bagaimana kita bisa meningkatkan keharmonisan mereka berdua, karena keharmonisan harus dibentuk berdua, tidak bisa dibentuk oleh satu orang atau satu orang pasangan saja. Yang kedua, umur yang terlibat paling banyak adalah lansia di atas 60 sampai dengan 75 tahun, yaitu 60%. Status pekerjaannya rata-rata dari mereka masih mempunyai pekerjaan. Ya. Kemudian keberadaan pasangan hidup atau teman hidup, 100% masih punya pasangan hidup. Ini yang kami sasar memang, yang kami harapkan. Ya. Lama pernikahan, rata-rata sudah menikah di atas 20 tahun untuk setiap responden. Kemudian adanya penyakit penyerta, hampir semuanya terdapat riwayat penyakit penyerta yang memperburuk kondisi kehidupan seksual mereka. Ya. Misalnya hipertensi, diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Ya. Riwayat pemakaian obat-obatan hampir sama ya, 50% ya. Ada yang menggunakan obat-obatan, ada yang masih tidak menggunakan obat-obatan. Ya. Riwayat kebiasaan buruknya
hampir semua terdapat kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang mempengaruhi kebiasaan seksualnya adalah aktivitas fisik yang menurun, salah satunya. Kemudian hasil pemeriksaan fisiknya normal, tidak ada yang ditemukan kurus, lebih banyak normal, dan sebagian besar kegemukan serta obesitas. Tekanan darahnya ada yang normal, prahipertensi dan hipertensi. Angka yang hipertensi tinggi sekali ya pada laki-laki dengan hipertensi, sedangkan perempuan kebanyakan masih dalam batas normal. Frekuensi nadi juga kami ukur, kemudian kadar lemak tubuh ini juga berpengaruh terhadap kehidupan seksual, di mana kalau kadar lemaknya baik, normal, atau sedikit tinggi itu lebih baik dalam kehidupan seksual dibandingkan kadar lemak yang rendah atau sangat tinggi. Ya. Nah, dalam hasil pemeriksaan yang kami temukan, itu sebagian besar dari yang laki-laki kadar lemaknya dalam kategori tinggi, sama halnya dengan yang perempuan, kategori kadar lemak tubuhnya adalah tinggi. Nah, ini mempengaruhi penurunan kemampuan seksual pasangan suami dan istri. Termasuk lingkar pinggang juga begitu, ya. Nah, dengan bertambahnya usia, memang lingkar pinggang akan bertambah tinggi. Jika bertambah tinggi, kadar testosteron pada laki-laki dia akan turun, ya. Nah, padahal testosteron itu penting sekali untuk kemampuan seksualnya, ya. Dapat kita lihat lingkar pinggang pada laki-laki 68% dan pada perempuan 71%, ya. Tinggi sekali. Ini gambaran fungsi seksual, kita menggunakan instrumen yang sudah ada, kemudian kita modifikasi. Ini hasil yang ditemukan pada laki-laki memang masih didominasi kondisi seksualnya normal 37%, tapi sudah mulai 27% ada yang mengalami disfungsi ereksi ringan. Selebihnya 12, 9%, 15% itu disfungsi ereksi ringan sedang dan berat, ya. Nah, pada perempuan berbeda lagi, ya. Hanya ada 3 kategori, normal, disfungsi seksual, dan tidak dapat dinilai. Nah, tidak dapat dinilai karena jawaban kuesionernya mungkin tidak lengkap, ya, atau tidak mau dijawab dengan jujur, ya, karena hal-hal pernyataan atau yang ditanyakan sifatnya sangat intim. Baik. Nah, yang menarik pada peserta perempuan, 46 orang mengatakan ada disfungsi seksual. Ini tingkat perubahan pengetahuan peserta setelah mengikuti seminar sangat drastis sekali kenaikannya dari 17,1% menjadi 82%, ya, di mana peserta yang awalnya tidak tahu kemudian menjadi tahu lebih baik, ya. Nah, dalam edukasi atau penyuluhan kesehatan ini kami menghadirkan pakar-pakar di bidangnya, kami menghadirkan pakar andrologi, kemudian pakar family, kemudian penyakit dalam, kemudian ahli gizi, sehingga lebih komprehensif pengetahuan mereka dan diharapkan dengan adanya pengetahuan bisa merubah keharmonisan hubungan suami istri lebih baik ke depannya. Nah, ini adalah brosur health education yang telah kami lakukan setelah semua peserta menjalani konseling masing-masing. Konseling dilakukan oleh dokter spesialis andrologi, ada 2, ya. Yang perempuan, dokternya juga perempuan. Untuk yang suami-suami, dokternya juga yang laki-laki. Kemudian dilakukan temu bersama, ya, konseling bersama antara suami dan istri. Ini adalah hasil Abdi Mas itu kami masukkan sebagai RPS, rencana pembelajaran semester, ya. Jadi dijadikan satu topik ajar di semester 4, masuk dalam blok 4.5 dengan topik seksualitas geriatri. Salah satu pengajarnya adalah Dr. Bambang Warsito yang juga merupakan anggota dalam Abdi Mas ini. Nah, kemudian Abdi Mas ini juga melibatkan kerjasama dengan organisasi profesi, dalam hal ini PDK3MI Regional 5, dan ini adalah surat tugas dari mereka bahwa kita melakukan kegiatan Abdi Mas ini. Abdi Mas ini juga melibatkan 27 mahasiswa. Semua mahasiswa mendapatkan sertifikat dan mendapatkan surat tugas yang dipakai untuk penilaian poin kegiatan kemahasiswaan. Jadi mahasiswa mendapatkan benefit dalam kegiatan ini juga. Saya rasa cukup, itu penjelasan sederhana saya dalam
Abdi Mas ini, antusias masyarakat sangat baik sekali dalam kegiatan ini.